Mudah-mudahan berkumpulnya kita di rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia ini dalam acara yang mulia, mudah-mudahan kita semuanya dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang yang hidupnya mulia dunia akhirat, mendapatkan keberkahan, limpahan rahmat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dunia akhirat. Mudah-mudahan hajat-hajat kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan rezeki kita diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, umur kita diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan doa-doa kita semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif rahimahu wa ta'ala fi fadilatil jum'ah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sayyidul ayyam yaumul jum'ah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man mata yaumul jum'ah aw lailatiha rufi'a anhu abul qabri. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu yawmin talat alaihi syamsu yawmal jum'ah fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha wa la taqumus sa'atu illa fi yaumil jum'ah. Rawahu Muslim. Bersabda Nabi Muhammad SAW tentang keutamaan hari Jumat. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya hari Jumat ada pimpinan hari di antara hari-hari yang lainnya. Dan berkata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang meninggal dunia di malam Jumat atau di hari Jumat, maka dia akan dihindarkan dari siksa kubur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berkata Nabi Muhammad SAW, sebaik-baiknya hari matahari terbit adalah hari Jumat. Di hari Jumat Nabi Adam diciptakan, di hari Jumat Nabi Adam dimasukkan surga, di hari Jumat juga dikeluarkan atau diturunkan ke bumi, dan tidak akan terjadi hari kiamat kecuali hari Jumat. Jadi hari Jumat ini kata Nabi Muhammad adalah hari yang sangat istimewa, dianggap sebagai pimpinan hari. Kata Rasulullah SAW, hari Jumat adalah pimpinan hari dalam satu minggu. Jadi Senin sampai Minggu pimpinannya adalah hari Jumat, dan paling afdolnya hari mulai hari Senin sampai hari Minggu, paling afdolnya adalah hari Jumat, kata Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, inna min afdoli ayyamikum yaumul jum'ah, dan paling afdolnya hari di antara hari-hari kalian dalam seminggu adalah hari Jumat, kata Nabi Muhammad SAW. Dan hari Jumat ini dianggap sebagai hari raya yang diulangi setiap seminggu satu kali. Kalau hari raya tahunan adalah hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi kalau hari raya dalam seminggu itu adalah hari Jumat. Rasulullah SAW bersabda, inna hadha yawma id ja'alallahu lil muslimin faman ja'a ilal jum'ah falyaghtasil wa in kana tibun falyamisha minhu wa alaikum biswak. Kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya hari Jumat adalah hari lebaran bagi kaum muslimin. Barang siapa yang ingin melaksanakan sholat hari Jumat, hendaknya dia mandi terlebih dahulu. Jika dia memiliki wangi-wangian atau parfum, hendaknya memakai parfum atau wangi-wangian, kemudian bersiwak, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi hari Jumat ini adalah hari lebaran. Kalau hari lebaran itu sunnahnya pakai wangi-wangian. Ya, jadi kalau nggak pakai parfum, Pak, maaf, dalam seminggu minimal hari Jumat pakai parfum.
Minimal hari Jumat pakai parfum, jangan tiap hari pakai minyak tawon. Hari Jumat pakai minyak tawon juga, jangan. Minimal hari Jumat harus segar, harus wangi. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, maaf kalau kita tidak pernah mandi, minimal hari Jumat harus mandi, jangan sampai nggak mandi. Kenapa hadis ini keluar? Karena sahabat zaman dulu, itu yang miskin-miskin, mereka jarang mandi, Pak, karena nggak ada rumah dan air susah. Nggak seperti sekarang, dulu nggak ada bor. Kalau sekarang tinggal ngebor keluar air, tinggal ngebor pakai alat keluar air. Zaman dulu nggak ada bor-boran. Jadi sahabat yang miskin seperti Abu Hurairah dan kelompok-kelompoknya ini rata-rata mandinya seminggu sekali. Akhirnya sahabat yang biasa mandi tiap hari ini mengeluh, dahulunya mengeluh. Kenapa? Karena bau sahabat yang miskin ini rata-rata bau, apalagi kalau hari Jumat sudah. Akhirnya mereka melapor kepada Nabi, ya Rasulullah, kenapa ini sahabat kok bau? Ini hari Jumat untuk sholat, mestinya harus segar. Akhirnya disunahkan oleh Nabi Muhammad minimal seminggu sekali harus mandi. Akhirnya sahabat yang miskin-miskin mandinya seminggu sekali. Mandinya seminggu sekali. Kalau di Arab, Bu, Anda nggak mandi nggak apa-apa. 3 hari nggak mandi, 3 hari nggak ganti pakaian, baju nggak apa-apa. Tapi kalau di Indonesia jangan coba-coba, karena hawanya beda. Kalau di Indonesia Anda mandi pagi aja, siang bisa bau. Minimal sore harus mandi lagi. Karena hawanya lembab kalau di Indonesia. Kalau di Timur Tengah, walaupun maaf Anda umrah haji, 3 hari pakaian nggak ganti, kaos dalam nggak ganti, nggak apa-apa, nggak bau sama sekali. Kenapa? Memang tidak berkeringat di sana. Jadi kalau di sana minimal seminggu sekali, kalau di sini sehari sekali. Sehari sekali karena hawanya beda. Bahkan dalam riwayat yang lain kata Nabi Muhammad SAW, hari Jumat ini lebih afdal daripada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kata Nabi Muhammad SAW, Sayyidul Ayyam indahu yaumal Jum'ah wa huwa a'dham min yaumin nahar wa yaumil fitri. Kata Nabi Muhammad, rajanya hari di sisi Allah adalah hari Jumat. Dia lebih agung, lebih mulia daripada hari raya Kurban dan hari raya Idul Fitri. Bisa Anda bayangkan, sampai hari Jumat ini lebih afdal daripada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau orang nggak paham, dikira lebih afdal Idul Fitri, Idul Adha. Bukan, lebih afdal hari Jumat. Buktinya apa? Kalau orang meninggal di malam Jumat atau hari Jumat, dibebaskan dari siksa kubur. Tapi kalau meninggal di hari raya Idul Adha, Idul Fitri, nggak ada jaminan dari Nabi Muhammad SAW. Jadi menunjukkan bahwasanya hari yang paling afdal dalam satu minggu ini adalah hari Jumat. Dan hari Jumat ini bahkan kata Nabi Muhammad lebih afdal daripada hari raya Idul Adha dan Idul Fitri. Bahkan sampai kata Nabi Muhammad, nanti hari kiamat itu terjadi nanti hari Jumat. Jadi kiamat itu nanti hari Jumat. Cuma nanti kalau terjadi hari kiamat, umat Islam nggak ada, semuanya sudah meninggal dunia. Dikasih angin oleh Allah Ta'ala, ketika menghirup angin tersebut umat Islam meninggal. Yang tinggal hanya orang kafir ketika menghadapi hari kiamat. Jadi umat Islam tidak mungkin menghadapi hari kiamat. Cuma kalau tanda-tanda kiamat seperti Dajjal keluar, Ya'juj wa Ma'juj keluar, umat Islam menangi, Pak. Tapi kalau hari kiamatnya enggak. Hari kiamat itu terjadi jika tidak ada orang yang sudah mengucapkan lafaz Allah Ta'ala. Jadi umat Islam semuanya sudah dimatikan oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau Dajjal semuanya menangi nih. Dan alamat-alamat tanda hari kiamat ini sudah dekat, Bu. Maaf. Anda nggak usah, Pak, nggak usah sibuk urusan dunia sekarang. Maaf kalau kita baca kitabnya para ulama, Anda kalau ingin tahu, baca itu di YouTube ada Ustadz Akhir Zaman itu.
Ustadz siapa? Zulkifli namanya. Ya. Memang kalau di dalam kitab-kitab salaf, kitab-kitab para ulama, itu Imam Mahdi nanti keluar. Kalau sudah Imam Mahdi keluar ini, Pak Bu, kita perang besar-besaran nanti. Imam Mahdi itu sebagian dalam kitab ada mengatakan 1445 Hijriah keluar. Di Baiat 1445 Hijriah, sekarang 1441. Ada yang mengatakan 1447. Ada yang mengatakan 1449, ada yang mengatakan 1450 Hijriah. Artinya apa? Nggak lama lagi keluar Imam Mahdi. Imam Mahdi sudah lahir dan tanda-tandanya memang sudah tampak, sudah ada, tinggal di baiat. Dan semua ulama sudah ittifaq, Pak, Imam Mahdi sudah dewasa sekarang. Ya, mungkin 4 tahun lagi di baiat, ya, mungkin 5 tahun lagi, mungkin 6 tahun lagi, ya. Kalau perkiraan dalam kitab tidak lebih dari 10 tahun dari sekarang. Jadi ini sudah akhir zaman. Kita nggak usah ngurus sibuk-sibuk dunia, ya, nggak usah ngurus sibuk dunia. Ya, dalam riwayat nanti kalau sudah Imam Mahdi keluar, Pak Bu, maaf, minyak bumi batu bara habis. Jadi perangnya zaman kepada seperti zaman Nabi. Motor nggak ada, Anda jalan kaki, naik sepeda, ya, atau naik kuda. Ya, kalau pengen enak bisnis mulai sekarang bisnis kuda. Itu laku keras nanti Anda di zamannya Imam Mahdi. Kenapa? Kalau zamannya Imam Mahdi keluar sudah di baiat, minyak nggak ada, Pak. Lampu ini nggak ada, semuanya gelap. Kembali seperti zamannya Nabi Muhammad SAW. Penerangannya pakai obor, nggak ada lampu, nggak ada kendaraan. Ya, Anda mau ke Tanjung jalan kaki. Ya. Kalau yang punya sepeda, ya, mungkin yang punya kendaraan. Ya, hati-hati. Kalau tanda-tanda kiamat ini sudah dekat. Ya, wallahu alam. Allah yang tahu kapan Imam Mahdi di baiat. Cuma kalau para ulama hitungannya, bahkan dalam hadis umurnya umat Nabi Muhammad ini nggak sampai 1500 tahun. Dalam hadis umurnya umat Nabi Muhammad nggak sampai 1500 tahun. Sekarang sudah 1441 Hijriah. Nggak lama, Pak Bu, umur dunia ini sudah nggak lama. Tinggal kita aja perbanyak untuk sanggup untuk akhirat. Ya. Yang jadi permasalahan itu kita menangi Imam Mahdi apa tidak. Takutnya sebelum Imam Mahdi datang kita sudah meninggal. Ya. Perang besar-besaran nanti. Ya, kalau dalam kata orang itu Armageddon ketiga, perang dunia ketiga, besar-besaran, Pak. Ya. Perang besar-besaran. Perang bertahun-tahun, setelah bertahun-tahun nanti umat Islam jaya di bawah bendera Imam Mahdi. Musuhnya Yahudi dan Zionis-Zionisnya. Perang bertahun-tahun itu menang. Nanti setelah menang Imam Mahdi, umat Islam semuanya kaya raya, Pak, nggak ada yang miskin. Ya, saking kayanya umat Islam di zamannya Imam Mahdi, orang miskin yang dikasih sodako itu nggak ada. Saking kayanya semuanya ini. Ya. Jadi kaya, nggak ada yang miskin. Jadi yang kaya ini bingung mau ngasih sodako ke siapa. Yang miskin sudah jadi kaya. Nggak ada orang melarat, nggak ada. Kalau di zaman Imam Mahdi setelah selesai perang. Ya. Tapi nggak usah banyak menghayal, Pak, ya. Wah, nanti enak ini menang Imam Mahdi kita kaya. Iya, kalau Anda nggak mati dalam peperangan. Ya, kalau Anda mati dalam peperangan, ya angan-angan kosong aja namanya. Ya. Nanti setelah menang Imam Mahdi keluar Ya'juj wa Ma'juj, ya, binatang yang hebat. Sekali minum sungai habis, Pak. Sekali minum laut habis. Ngeri Ya'juj wa Ma'juj ini, ya. Pemakan segala, ya. Nanti Ya'juj wa Ma'juj keluar, Dajjal keluar keliling dunia. Dajjal, ya. Tidak ada tempat kecuali semuanya akan didatangi oleh Dajjal, kata Nabi Muhammad SAW, kecuali Mekah dan Madinah Dajjal tidak bisa masuk. Mekah dan Madinah tidak bisa masuk. Orang kafir nanti yang tinggal di Mekah di Madinah akan dikasih gempa oleh Allah, dia takut keluar dari kota Mekah dan Madinah dan akan bertemu Dajjal. Jadi yang selamat cuma umat Islam saja. Tapi yang tinggal di Madinah sama Mekah. Ya, kalau tinggal di Teluk kirim salam. Apalagi Teluk. Ya.
Kirim salam, pasti didatangi Dajjal. Walaupun Anda sembunyi di tempat yang paling kokoh dari baja, tetap bakal didatangi oleh Dajjal, kata Nabi Muhammad SAW. Dajjal ini sakti mandraguna, Pak Bu, ya. Sakti, ya, tangan kanannya megang neraka, tangan kirinya megang surga, kata Nabi Muhammad. Besarnya luar biasa. Jadi kita nanti disuruh beriman kepada Dajjal. Kalau nggak beriman, orang tua kita dibangkitkan dari kubur, suruh nasihati kita, ayah kita suruh nasihati kita. Kalau kita tetap nggak percaya, ibu kita dibangkitkan dari kubur, nasihati kita. Bayangkan, bisa membangkitkan orang dari kubur itu Dajjal. Cuma kata Nabi Muhammad, yang dibangkitkan bukan orang tua kita, setan yang menyerupai orang tua kita untuk memfitnah kita. Kalau kita tetap beriman kepada Allah Ta'ala, disiksa berlahan-lahan oleh Dajjal, dicabut tangan kanannya oleh Dajjal. Beriman apa enggak? Kalau enggak beriman, nanti dicabut lagi tangan kanannya. Beriman apa enggak? Dicabut kakinya, dicabut kirinya, kanannya. Meninggal dunia, dihidupkan lagi kita oleh Dajjal, ditanya lagi, suruh beriman sampai kita merasa nggak tahan. Kalau kita lemah imannya, kita bakal beriman kepada Dajjal, mengakui Dajjal sebagai Tuhan. Tapi kalau orang yang imannya kuat, tetap walaupun disiksa dia akan bertahan, kata Nabi Muhammad SAW. Ya, makanya kita dianjurkan dalam sholat untuk jangan sampai terkena fitnahnya Dajjal. Ya, dalam tasyahud akhir sebelum sholat kan disunahkan oleh Nabi Muhammad, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnah, Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masyihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejelekan fitnahnya Dajjal. Kenapa? Karena banyak orang nggak tahan, Pak, dengan fitnahnya Dajjal. Jangankan disiksa, ketika orang tuanya dibangkitkan aja dia langsung percaya, yang imannya lemah. Kalau kuat disiksa, kadang-kadang ketika disiksa nggak tahan, imannya lemah, dia beriman kepada Dajjal. Waliyadzubillah min dzalik. Kalau Dajjal orang bisa menangi umat Islam, ya, tapi kalau hari kiamat umat Islam tidak menangi, ya. Kemudian keutamaan juga hari Jumat, saking mulianya hari Jumat ini diharam